Di tanah Yunani kuno yang bermandikan sinar matahari, bisikan perang mulai bergejolak. Raja Lycomedes dari Syros yang ambisius mengincar dataran subur Tesali, sebuah kerajaan yang terkenal dengan para pejuang gagah berani dan kuda-kuda bangsawannya. Ketegangan memuncak saat Lycomedes, didorong oleh haus kekuasaan, mulai mengumpulkan pasukan yang tangguh, niatnya terselubung dalam kebohongan diplomatik. Raja Tesali yang bijaksana, Peleus, merasakan badai yang mendekat. Dia mengirim utusan ke Syros untuk mencari perdamaian, tetapi mereka disambut dengan kesombongan dan ancaman yang terselubung. Jenderang perang telah ditabuh, dan Peleus tahu dia harus mempersiapkan rakyatnya untuk konflik yang tak terhindarkan. Dia memanggil juaranya yang terhebat, putranya sendiri, Achilles yang legendaris, untuk memimpin pertahanan mereka. Dewan perang diadakan di aula besar Tesali, peta dibentangkan, strategi diperdebatkan. Achilles, dengan kehadirannya yang mengesankan, mendengarkan dengan saksama. Dia tahu pasukan Skiros sangat besar, tetapi hatinya terbakar oleh kesetiaan yang kuat pada tanah airnya. Dia menerima komando, bersumpah untuk melindungi rakyatnya atau mati saat mencoba. Saat fajar menyingsing, pasukan Tesali bergerak. Ribuan hoplite, baju zirah perunggu mereka berkilauan di bawah cahaya pagi, berbaris dalam formasi yang disiplin. Udara dipenuhi dengan derap langkah sandal di jalanan berdebu dan dentang perisai yang beradu dengan tombak. Keluarga melambaikan tangan sambil menangis, doa mereka mengiringi para prajurit yang menuju perbatasan. Sementara itu, Raja Lycomedes berdiri di atas bukit, menyaksikan pasukannya yang besar bersiap. Pasukannya adalah lautan perisai dan tombak, percaya diri dan bersemangat untuk menaklukkan. Dia menyampaikan pidato yang membara, menjanjikan mereka kemuliaan dan kekayaan yang tak terhingga dari rampasan kemenangan yang cepat. Kata-katanya menyulut api di hati mereka, campuran berbahaya antara keserakahan dan kebanggaan. Kedua pasukan akhirnya bertemu di dataran Krokus. Keheningan yang tegang menyelimuti saat mereka saling berhadapan di seberang lapangan terbuka. Udara terasa kental dengan antisipasi. Panji-panji berkibar ditiup angin, masing-masing merupakan simbol kebanggaan negara kota yang diwakilinya. Inilah ketenangan sebelum badai, saat-saat terakhir perdamaian sebelum bentrokan para raksasa. Sinyal diberikan, gemuruh dahsyat meletus saat ribuan tentara menyerbu. Gelombang pertama pasukan Skiros melonjak maju, gelombang agresi. Achilles, di barisan depan barisan Tesali, mempertahankan posisinya. Perisai ikoniknya terangkat tinggi. Dia meneriakkan perintah, suaranya menjadi mercusuar ketenangan di tengah kekacauan yang meningkat. Garis-garis itu bertabrakan dalam simfoni kekerasan yang brutal. Perisai pecah, tombak menemukan sasarannya, dan tanah menjadi licin karena darah. Falanks Tesali yang disiplin bertahan kokoh melawan serangan gencar Skyros. Serangan awal berhasil dipukul mundur, tetapi pertempuran masih jauh dari selesai. Dari barisan Skiros, seorang juara yang menakutkan muncul, seorang pria raksasa bernama Asteropaios. Dia menebas barisan Tesali, kekuatannya tampak tidak manusiawi. Dia menantang setiap orang Tesali untuk menghadapinya dalam pertarungan tunggal, ejekannya bergema di seluruh medan perang. Achilles menjawab tantangan itu. Kedua pejuang itu bertemu di tengah-tengah pertempuran. Pertempuran berkecamuk di sekitar mereka. Itu adalah duel para legenda. Asteropaios kuat, tetapi Achilles adalah kilatan gerakan, keterampilannya tak tertandingi. Pedang mereka menyanyikan lagu yang mematikan sampai, dengan satu tusukan terakhir yang menentukan, Achilles mengakhiri duel. Juara Syros itu jatuh. Jatuhnya Asteropaios mengirimkan gelombang keputusasaan ke seluruh pasukan Syros. Semangat mereka hancur. Melihat keuntungan mereka, pasukan Tesali maju dengan semangat baru. Achilles memimpin serangan, kehadirannya menginspirasi anak buahnya untuk melampaui kelelahan mereka dan bertarung dengan hati singa. Garis Keiros pecah. Kekacauan terjadi saat para prajurit menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Pengejaran Tesali yang disiplin tanpa henti memastikan kekalahan itu tuntas. Raja Lycomedes yang mengawasi dari posisinya, melihat impian penaklukannya hancur menjadi debu. Dia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan pasukannya pada nasibnya. Saat matahari mulai terbenam, keheningan yang berat menyelimuti dataran hanya dipecah oleh tangisan orang-orang yang terluka. Skala pembantaian itu sangat besar. Ladang-ladang, yang dulunya hijau, sekarang menjadi tablo suram tentang harga perang. Para prajurit Tesali, lelah tetapi menang, memulai tugas khusyuk merawat rekan-rekan mereka yang gugur. Achilles berjalan melewati sisa-sisa pertempuran, hatinya berat. Kemenangan terasa hampa di hadapan begitu banyak kehilangan. Dia melihat wajah para pemuda, masa depan mereka dicuri oleh ambisi satu raja. Inilah wajah perang yang sebenarnya, dilucuti dari kemuliaannya. Keesokan harinya, di bawah bendera gencatan senjata, tugas suram mengumpulkan orang mati dimulai. Kedua belah pihak bekerja dalam keheningan yang muram. Sebuah momen kemanusiaan bersama di tengah-tengah reruntuhan konflik mereka.
Mayat-mayat disiapkan untuk upacara terakhir mereka, dihormati oleh kawan dan lawan. Berita kemenangan yang menentukan sampai ke Tesali, memicu perayaan di jalan-jalan. Tetapi bagi Raja Peleus, kegembiraan itu diimbangi oleh berita tentang banyaknya korban. Dia berduka atas kehilangan setiap prajurit yang telah memberikan hidup mereka untuk melindungi rumah mereka. Pasukan Tesali yang menang kembali bukan ke parade, tetapi ke kota yang berduka. Mereka disambut sebagai pahlawan, tetapi perayaannya diredam penuh hormat. Para prajurit bersatu kembali dengan keluarga mereka, kelegaan dan kesedihan bercampur dalam pelukan mereka. Achilles, yang dipuji sebagai penyelamat Tesali, tidak menemukan kegembiraan dalam penghargaan itu. Dia meletakkan baju zirahnya di kaki ayahnya, beban perbuatannya terasa berat di jiwanya. Dia telah berjuang untuk melindungi, tetapi kekerasan telah meninggalkan bekas luka padanya yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Pada minggu-minggu berikutnya, Tesali perlahan mulai pulih. Ladang-ladang dibajak sekali lagi, dan kehidupan, meskipun berubah, terus berjalan. Kenangan perang menjadi pengingat yang terus-menerus dan suram akan rapuhnya perdamaian. Utusan dari Skiros yang rendah hati tiba, menuntut perdamaian. Raja Peleus menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasihan, menerima. Dia tidak mencari pembalasan, hanya perdamaian abadi yang akan mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Sebuah perjanjian ditandatangani menetapkan perbatasan baru dan fakta non-agresi. Achilles mencari pelipur lara, mundur ke pegunungan. Dia menghabiskan waktu dalam perenungan yang tenang, bergulat dengan sifat kekuatannya sendiri dan kenyataan perang yang brutal. Dia menemukan ukuran kedamaian bukan di medan perang, tetapi dalam kesunyian alam. Kisah pertempuran dataran Krokus menjadi legenda, sebuah kisah peringatan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah itu berbicara tentang kebodohan ambisi, keberanian para pembela, dan harga konflik yang mengerikan. Raja Peleus memerintah selama bertahun-tahun lagi, pemerintahannya ditandai oleh perdamaian dan kemakmuran, kebijaksanaannya ditempa dalam api perang. Dia tidak pernah melupakan pengorbanan rakyatnya dan mendedikasikan hidupnya untuk memastikan itu tidak akan sia-sia. Dan Achilles, pejuang hebat itu, akhirnya kembali ke rakyatnya, bukan sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai seorang penjaga. Dia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuatan untuk menghancurkan, tetapi pada kemauan untuk melindungi dan kebijaksanaan untuk memilih perdamaian. Legendanya bukan lagi hanya tentang keterampilannya dalam pertempuran, tetapi tentang pahlawan yang memilih kemanusiaan di atas kemuliaan. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk kisah-kisah lainnya dari sejarah.